kali. Ini sekelas Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah baca kitab tauhid dari awal sampai akhir, selesai ulang balik. Baca yang kedua kali dari awal sampai akhir, selesai ulang balik, sampai lebih dari 130 kali. Ini menunjukkan kepada kita para ulama santer perhatian dan timpa perkara akidah, santer perhatian dan timpa perkara tauhid, karena ini merupakan modal yang paling besar bagi seorang hamba laki maupun perempuan untuk bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fakullu khairin fid dunya wal akhirati fahuwa min thamaratit tauhid. Selaput kebagusan, selaput kebaikan dunia dan akhirat merupakan buah dari akidah, buah dari tauhid. Apapun itu jamaah sekalian, kebagusan dunia, kebagusan akhirat adalah buah dari tauhid, buah dari akidah yang benar. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamarati syirki. Sebaliknya, selapu keburukan dunia dan akhirat, maka itu adalah hasil dan dampak buruk dari kesyirikan. Baik, kita kembali jadi pembahasan kita malam hari ini insyaallah. Pada bareng-bareng baca sokok kitab berbicara tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini salah sokok ulama besar dalam madhab Syafi'i, sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Khallikan dalam kitab beliau Wafayatul A'yan, beliau mengatakan huwa imamun lisyafi'iyyin. Al-Imam Al-Muzani adalah imam untuk ulama-ulama madhab Syafi'i. Beliau ini adalah imam untuk ulama-ulama madhab Syafi'i. Wa huwa a'rafuhum bituruki Syafi'i wa fatawih. Dan beliau merupakan orang yang paling mengetahui ilmunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Isnawi rahimahullah ta'ala, kana mu'azzaman baina ashabi Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani ini sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh para ulama dalam madhab Syafi'i. Nah, ini yang akan kita baca, akidah dari ulama madhab Syafi'i. Kita langsung jamaah sekalian. Qala al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Imam Al-Muzani membuka kitab akidah beliau ini dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan rata-rata ulama. Rata-rata ulama memulai tulisan ilmu mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifina 'ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah. Sudah menjadi kebiasaan para ulama membuka kitab-kitab ilmu mereka itu dengan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan para ulama. Kumbena jamaah sekalian, ulama kita rata-rata mulai kitab-kitab ilmu mereka dengan al-basmalah. Yang pertama, mencontoh Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita ketahui, rata-rata surat iarak dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah.
Rata-rata surat Al-Quran dimulai dengan Al-Basmalah. Kemudian yang kedua, layak Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis surat untuk dikirim kepada raja-raja, mendakwahi mereka untuk masuk Islam, maka surat-surat tersebut beliau mulai dengan Al-Basmalah. Dan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Raja Romawi. Isi daripada surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat nenek datang dari Muhammad, hamba Allah sekaligus utusan Allah, kepada Raja Romawi. Nabi alaihi salatu wasalam muka suratda, mulai yang suratda dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi para ulama rata-rata memulai tulisan ilmu mereka dengan Al-Basmalah, termasuk Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Asamanallah, mudah-mudahan Allah jaga kami, wa iyyakum, dan jaga pada. Mudah-mudahan Allah menjaga kami dan menjaga kalian. Beliau memulai kitab ini setelah Al-Basmalah dengan doa, mendoakan diri beliau dan mendoakan siapa saja yang membacanya. Nah, ini akhlak ulama kita. Luar biasa sayangnya para ulama kepada umat Islam ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lamun pelungguh pe baca kitab-kitab beliau, rata-rata diawali dengan doa, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah li ta'atih, dan seterusnya. Sayangnya para ulama kepada umat ini, terutama di dalam mengajarkan ilmu, ya. Karena memang ilmu ini jamaah sekalian dibangun di atas pondasi ar-rahmah, kasih sayang. Hukum asalnya sopo guru, sopo ustad harus sayang kepada muridnya, itu hukum asalnya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala tatkala menjelaskan kenapa kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sering diawali dengan doa, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, mudah-mudahan Allah sayang timpa epe, i'lam rahimakallah. Banyak sekali doa-doa seperti ini. Kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, ini adalah isyarat dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya al-ilmu mabniyun ala rahmah, yang namanya ilmu itu dibangun di atas kasih sayang, ya. Lamun kita murid ta asekatan dah paham, maka doakan dia, ya. Doakan dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala arak murid da aranda Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Murid beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini jamaah sekalian asulitan da paham, sampai Imam Syafi'i menjelaskan satu pembahasan sampai 40 marrah, 40 kali dia tidak paham-paham. Saya masalah mulanya dari Imam Syafi'i sampai petang dasa kali, ya dia paham. Tapi lihat Imam Syafi'i kasih sayangnya kepada muridnya. Beliau mengatakan, wahai muridku, seandainya ilmu ini seperti makanan, maka saya akan suapkan ke dalam mulutmu. Ya. Lamun ilmu nenek marak makanan, marak nasi, jangan, wah sapienku ya dekat. Jadi seorang guru itu harus punya kasih sayang, ya. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah dia doakan muridnya, terutama kalau muridnya ini kesulitan untuk paham.
askatan dah paham, maka didoakan. Jadi beliau di sini mengatakan asamanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah jaga kami dan jaga pada bittaqwa dengan menggunakan ketakwaan. Ya. Apa makna takwa ini? Takwa itu artinya menjalankan agama. Agama anta nono ada dua isina. Ya nalui lalu isina agama anta, dek nalui lalu isina agama anta. Ada dua. Pertama perintah untuk kita kerjakan, yang kedua larangan untuk kita jauhkan. Enggak ada isina. Perintah tauhid, larangan syirik. Perintah ikut sunnah, larangan berbuat bid'ah. Perintah untuk taat, larangan berbuat maksiat. Enggak ada isin agama anta ini perintah dan larangan. Itulah dia takwa. Takwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Nah jamaah sekalian, kenapa beliau meminta dijaga oleh Allah dengan ketakwaan? Karena orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, berarti dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah. Dan jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, pejaga Allah maka Allah akan jaga pejaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Al-Imam Nawawi mengatakan menjaga Allah maksudnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah dia takwa. Lamun talekang takwa, lamun tajalanan takwa, berarti kita jaga agama Allah. Kalau kita menjaga agama Allah, aman jamaah sekalian, Allah akan menjaga kita. Janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang ulama bermadhab Syafi'i, Al-Imam Abu Tayyib At-Tabari rahimahullah. Al-Imam Abu Tayyib At-Tabari, beliau ini jamaah sekalian, Allah berikan kepadanya umur yang cukup panjang. Lamun tiang tidak khilaf, umur beliau sekitar 102 tahun. Ya. Jarang kita sampai umur 100 nih. Siwak puluh entah kadang jarang, apalagi 100. Beliau ini umur beliau 102 tahun. Tatkala beliau berumur sekitar 70 tahun, tatkala anda berumur 70 tahun, wahida tayak kapal laut yang besar bersama murid-muridnya yang muda. Tatkala kapal lautnya itu bersandar di pelabuhan, maka Al-Imam Abu Tayyib At-Tabari turun dari kapal laut itu dengan cara loncat dari atas. Padahal umur dia 70 tahun. Loncat tidak lekan atas kapal, padahal kapal laut ini belikna luar biasa. Loncat dia, umur 70 tahun. Mohon maaf, kita nengka umur 60 tahun, biar lemas wah nih. Yang sel ketut tabui wah longgar. Apalagi kita sampai loncat. Beliau ini umur 70 tahun tetapi berani dia loncat dari kapal laut yang besar, padahal murid-muridnya yang muda tidak berani. Murid-muridnya yang muda turun dari tangga kapal laut itu. Kemudian mereka mendekati guru mereka sambil mengatakan, wahai guru, kenapa anda nekat sekali? Kan ranimpe joltak loncat lekan atas kapal laut, padahal wah umur 70 tahun, kami saja yang masih muda tidak berani. Lihat apa jawaban beliau. Beliau mengatakan, hadhil a'dha hafidnaha lillahi fis sighari fa hafidhaha Allahu lana fil kibari. Tubuh ini layak tatkalan kami masih bajang, tubuh ini kami jaga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kami gunakan menjalankan perintah Allah
dan kami jaga tubuh ini supaya tidak jatuh dalam larangan Allah, sehingga ketika kami tua giliran Allah yang menjaganya untuk kami. Jadi lamun tamele mau penjagaan Allah Subhanahu wa taala, jalannya hanya satu, yaitu takwa. Dan itu doa dari Al-Imam Al-Muzani di sini. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Mudah-mudahan Allah jaga kami dan jaga pada bittaqwa, dengan ketakwaan. Kemudian beliau mengatakan, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Wa waffaqana, mudah-mudahan Allah membimbing kami, wa iyyakum, serta membimbing pada limuwafaqatil huda, untuk tetap berada di atas al-huda. Al-huda di sini artinya petunjuk. Ya, al-huda artinya petunjuk. Tetapi Syekh Abdul Razak mengatakan al-huda di dalam doanya Al-Imam Al-Muzani ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetap bimbing kami serta bimbing pada pada tetap di atas al-huda, yaitu sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi dua doa Al-Imam Al-Muzani di sini. Doa minta penjagaan dan doa minta supaya tetap dibimbing pada tetap di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Cukup kita mati atas Islam, atau perlu kita mati di atas sunnah hendak? Cukup ke sekedar kita mati atas Islam, ataukah perlu kita juga mati di atas sunnah? Tentu jawabannya perlu kita mati di atas sunnah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma amitni alal Islam, ya Allah matikan aku di atas Islam, cabut nyawaku di atas Islam. Kata Imam Ahmad, wa ala sunnah, minta juga mati di atas sunnah. Kenapa? Fa innahu man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Karena barang siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Jadi jamaah sekalian, terutama di zaman kita ini, sang yakna cukup ruana lamun ta sekedar nyendeng mati di atas Islam. Karena Islam no luwe lalu warnana. Kita ingin Islam yang sesuai dengan sunnah. Ya, kita ingin Islam yang sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, fa innaka sa'altani, sesungguhnya engkau meminta kepadaku, an uwaddiha laka, untuk menjelaskan kepadamu, ngendeng timpa tiang, ante tiang jelasang timpa minas sunnati, yaitu perkara sunnah, maksudnya perkara akidah. Karena Al-Imam Al-Muzani menulis kitab ini gara-gara ada orang mengirim surat kepada beliau. Disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abdullah Al-Hulwani rahimahullahu ta'ala, sempat nyebar isu, beredar isu bahwa Al-Imam Al-Muzani memiliki akidah yang menyimpang. Beliau dituduh punya akidah yang menyimpang. Beliau difitnah memiliki pemahaman yang menyimpang. Akhirnya
sebagian orang menulis surat kemudian mengirim kepada Al-Imam Al-Muzani. Apa isi surat itu? Isinya adalah mereka bertanya, tetu kepe nyimpang akidah P, tetu kepe salah pemahaman P. Itu isi surat yang mereka kirim. Makanya di sini beliau mengatakan, kalian meminta kepadaku untuk menjelaskan kepada kalian perkara akidah. Dari sini kita bisa mengetahui para jamaah sekalian, ternyata tuduhan kepada para ulama ahlu sunnah sudah dari dulu. Ya, dari dulu. Cuman alhamdulillah ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang yang pinter, yang mereka tidak mau menerima tuduhan itu mentah-mentah, tetapi mereka langsung bertanya kepada sumbernya. Pada mara Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau punya sebuah surat menjelaskan tentang akidah beliau. Gara-gara menyebar di tempat beliau tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini orangnya sesat, orangnya menyimpang, maka beliau menjelaskan akidah beliau ketika datang surat bertanya kepada beliau tentang akidah beliau. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Lamun tamau berita yang tidak bagus tentang orang-orang yang berilmu, jangan langsung diterima mentah-mentah. Lagu tabayyun, cari tahu benar tidak berita itu atau tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, lamun arak dengan fasik datang timpa EP nganti berita, mada EP sopok berita, jangan terima langsung, fatabayyanu, cari tahu kebenarannya. Demi Allah, ayat ini sangat kita butuhkan di zaman ini. Ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu santer si tabutuh pin zaman tan ini. Kenapa? Karena kita sekarang ini hidup di zaman informasi. Ya. Banengkah lapuk berita pen HP nu langana. Berita pen Saudi karing penekan nia doang HP langsung toang pe. Luik dengan merantau megawean timpak Malaysia. Ya. Layak tatkalan tiang SD terkadang awan dan kirim surat lekan Malaysia 1 bulan baru nyampe. Saya berita no ahulan ampun nyampe, lagu lamun nengka 1000 berita 1 detik sudah nyampe dia. Makanya kita hidup di zaman informasi. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada ini, ada itu dan seterusnya. Maka tabayyun, mencari tahu tentang kebenaran berita sangat penting sekali. Terutama kalau berita itu berkaitan dengan orang-orang yang berilmu. Paran nenek menyimpang, paran ini sesat, ini dan seterusnya, maka tabayyun. Seperti yang terjadi kepada Al-Imam Al-Muzani, beliau dituduh punya akidah yang menyimpang. Alhamdulillah, sebagian orang tidak mau menerima berita itu, tuduhan itu mentah-mentah. Mereka menulis surat kemudian mengirimkannya kepada Al-Imam Al-Muzani, beketuan tetu kenyimpang akidah P. Maka Al-Imam Al-Muzani menulis jawaban, dan inilah jawabannya kitab akidah beliau ini. Beliau mengatakan, fa innaka sa'altani, ngendeng timpak tiang, an uwaddiha laka minas sunnati, ante tiang jelasang timpa minas sunnah perkara akidah, amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, akidah yang engkau harus bersabar berpegang teguh dengannya.
Ya, subhanallah. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan ucapan ini, beliau mengatakan, kenapa berpegang teguh dengannya? Kenapa beliau mengatakan engkau harus bersabar berpegang teguh dengannya? Kenapa? Karena memang siapa saja yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, cobaannya sangat banyak, ujiannya sangat banyak. Sampai Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Laun, Nabi bersabda, berkata di hadapan para sahabatnya, laun akan datang sebuah zaman yang membutuhkan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh di zaman itu dengan agamanya, dengan akidahnya, dengan manhajnya, maka dia seperti memegang bara api. Mara angkunta nagembarak api, no panas atau ya? Jelas panas. Ya. Panas. Apa no panas? Ahlapukna panas. Kentok ta telingan ta panas itu rawas. Aten ta panas. Dari sana sini orang membicarakan, ya. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, akidahnya pada saat itu, seperti dia memegang bara api. Oleh karena itu harus sabar, ya. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan ini terlalu sering tiang sampaikan ini, tapi tidak mengapa tiang ulangi lagi. Al-Imam Asy-Syatibi, beliau menyebutkan di dalam muqaddimah kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan, layak tatkala saya pertama kali mengenal sunnah. Imam Syatibi mengatakan, tatkala saya pertama kali mengenal sunnah, maka saya kebingungan. Apakah saya akan tetap memegang sunnah ini, tetapi resikonya saya akan ditentang, mohon maaf, oleh masyarakat. Kenapa? Karena saya akan meninggalkan adat istiadat. Ini pilihan yang pertama. Tetap berpegang teguh dengan sunnah, lagu otomatis adat istiadat saya akan ditinggalkan, dan masyarakat akan memusuhi saya. Masyarakat akan menentang saya. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya tetap mengikuti adat istiadat, lagu resikonya saya harus melepas sunnah. Sekat na bedayat adat kanca sunnah no. Ya. Makanya Nabi SAW tatkala beliau mendakwahkan Islam di kota Mekah, beliau dipanggil oleh orang-orang Quraisy dengan panggilan Sobi. Apa panggilan dengan Quraisy tiba Nabi enta? Sobi. Ya. Tatkala Nabi enta mulai berdakwah, beliau dipanggil oleh Sobi, Sobi. Siapa saja yang mengikuti beliau juga dipanggil dengan panggilan Sobi. Apa arti Sobi? Sobi artinya orang yang meninggalkan adat istiadat. Jadi memang sekat gena bedayat Islam yang murni ini. Oleh karena itu Al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan, ketika saya pertama kali mengenal sunnah, bingung saya. Apakah saya akan tetap pegang sunnah ini, tetapi resikonya saya akan tinggalkan adat istiadat, dan kalau meninggalkan adat istiadat saya akan dimusuhi oleh orang. Ataukah pilihan yang kedua, saya tetap ikut adat istiadat, lagu resikonya saya akan meninggalkan sunnah. Setelah tiang pikir-pikir, fara'aitu annal halaka fi ittiba'i sunnah wan najah. Saya melihat, kata Imam Asy-Syatibi, sengsara di dunia gara-gara tetap berpegang teguh kepada sunnah, itulah an-najah, keselamatan nanti pada hari kiamat. Sengsara tapi dunia gara-gara tetap mempertahankan sunnah Nabi SAW, tetap mempertahankan akidah, sengsara di dunia, itulah keselamatan nanti pada hari kiamat. Bakaring kita milih nang diri kita, milih tagin mewah pen dunia, lagu sengsara pen akhirat, ataukah alur ta sengsara pen dunia, lagu so'ya ta sengsara lalu pen akhirat. Pilihan ada di tangan kita, ya. Jadi di sini beliau mengatakan perkara akidah
tusabbiru nafsaka, engkau harus menjadikan dirimu bersabar, ala tamassuki bihi, ketika berpegang teguh dengannya, karena ujiannya berat. Lagu meskipun berat ujiannya, akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah ini, wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, dengan akidah yang benar engkau bisa membantah syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tentu berat ujiannya, lagu lamun mantep akidah ta, insyaallah mudah bagi kita untuk membantah syubhat-syubhat, membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Mudah bagi kita untuk menolak pemahaman yang menyimpang. Wa zaygha muhdatsatid dhallin, dan mudah bagi kita untuk menolak zaygha, penyimpangan, muhdatsatid dhallin, kebid'ahan orang-orang yang tersesat. Syaratnya apa? Na bagus akidah ta, na kuat akidah ta. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran, dan di sini kata beliau, saya jelaskan kepada engkau wahai pengirim surat, ingirimang tiang surat, saya jelaskan di dalam tulisan ini sebuah minhaj, cara beragama, mudihan munira, yang akan menjelaskan tentang jalan yang lurus. Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, kenapa Al-Imam Al-Muzani mengatakan saya akan menjelaskan kepadamu sebuah tata cara beragama mudihan yang jelas. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, ini isyarat dari beliau bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jelas. Ya narak samarna, apa nai jelas, isina jelas, karena isina qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Isina jelas akidah ini, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Ya. Kemudian yang kedua, yang jelas itu mohon maaf, pengajiannya juga jelas. Rata-rata pengajian ustadz-ustadz ini jelas. Ya. Jelas maksud tiang adalah tidak sembunyi-sembunyi. Barangkali pengajian ustadz pen internet, pen YouTube, pen Facebook, semua orang bisa melihatnya. Karena memang seperti itulah akidah yang benar. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim dunal 'ammah, apabila kalian melihat ada sekelompok orang pengajiannya itu tertutup, lamun tertutup pengajian ta, nyebuk-nyebuk pengajian ta, ya, hanya orang yang khusus yang boleh ikut, tidak boleh sembarang orang ikut. Kata beliau, kalau engkau melihat ada orang seperti itu, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah mereka sedang membangun kesesatan. Pengajian Ahlus Sunnah jelas, isinya jelas, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Ya. Makanya beliau di sini mengatakan, saya jelaskan bagi engkau wahai orang yang mengirim surat, minhajan, sebuah cara beragama, mudihan muniran, yang akan menjelaskan tentang jalan yang lurus ini. Untuk apa beliau menulis ini? Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha, sebagai nasihat untuk diri tiang pribadi dan juga nasihat kepada engkau. Nasihat untuk tiang pribadi dan juga nasihat kepadamu, kata beliau. Bada'tu fihi bihamdillah dzir rusydi wat tasdid, dan saya akan mulai nasihat akidah ini dengan memuji Allah, Tuhan yang memiliki petunjuk dan jalan kebenaran. Nah, ini dia penjelasan dari Al-Imam Al-Muzani, kumbena ampo dah tulis kitab ini. Kitab no tipis jemaah sekalian, ada sekitar 14 halaman. Ya.
Cuman perlu tiang ingatkan, bukan berarti lamun tipis kitab ulama ta berarti kedi ilmu nda, tidak. Ya. Karena tiang pernah mendengar ada seseorang dia mencela Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah lamun pergi tak kitab-kitab dah tipis-tipis kitab dah. Ada 20 halaman, ada 13 halaman tipis-tipis. Maka orang itu mengatakan apa? Seperti itulah ilmu mereka, ilmu ulama mereka saja sedikit katanya. Kenapa? Karena tipis-tipis kitabnya. Jemaah sekalian, ulama kita ini sebagian kitab mereka tipis, lagu sebagian yang lain itu ada kitab yang tebal. Suatu contoh misalkan Al-Imam Ibnu Aqil, Abul Wafa Ali Ibnu Aqil, kebetulan tiang sedang membaca kitab beliau pin pengajian tono pin dasan montong. Kitab beliau yang tiang baca itu tipis sekali, sekitar 13 halaman. Tapi beliau pernah menulis sebuah kitab yang disebut oleh para ulama sebagai kitab terpanjang dan terbesar sepanjang sejarah. Pira duitna lebih dari 800 jilid. Jadi sebagian kitab ulama tipis lagu duit kitab dia tebal lah. Cuman itai toang tai tipis no doang, sehingga sering kita berburuk sangka, oh berarti kedi ilmu. Tidak seperti itu. Beliau Al-Imam Ibnu Aqil, kitab beliau yang kita baca tipis, tetapi beliau pernah nulis kitab yang dikatakan sebagai kitab terbesar sepanjang sejarah, sebanyak lebih dari 800 jilid. Cuman sayang kitab beliau tersebut ya hilang, tersisa tinggal ada yang mengatakan karing 2 jilid sisa. Ya. Jadi ini perlu tiang ingatkan, karena sebagian orang terkadang mencela para ulama gara-gara tulisan para ulama sebagiannya tipis. Itu bukan tolak ukur ilmu seseorang. Tapi sekarang kita lanjutkan. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahaqqu man dzukira, Tuhan yang paling berhak untuk disebut-sebut. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang paling berhak untuk disebut-sebut. Jemaah sekalian, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mengatakan, zikrullahi dawa, nyebut-nyebut Allah nono obat hati. Lamun pemele meta obat hati, sering-sering menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Wa dzikrun nasida, sedangkan nyebut-nyebut manusia penyakit hati dengan ngerantik, dengan nyebut keburukan orang, ya, menyebut-nyebut Allah dawa obat. Wa dzikrun nas, sedangkan menyebut-nyebut manusia da adalah penyakit. Makanya di sini dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan yang paling berhak untuk disebut-sebut, yaitu zikir. Dan ini isyarat supaya kita perhatian terhadap ibadah ini, ibadah zikir. Luwih gati keutamaan zikir ini, kelebihan zikir ini. Tetapi ada satu kelebihan zikir yang sangat luar biasa sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Allah mengatakan, pada sebut aku, pada zikir timpa aku, adzkurkum, maka aku akan menyebut-nyebut kalian. Subhanallah. Ita nyebut Allah wajar. Ita nyebut Allah wajar. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Lagu Allah nyebut arenta luar biasa. Ai kita lagu tetap sebut dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Namun misalkan mau cerita, ya,
Mau EP cerita misalkan, Mami mau EP cerita Pak Jokowi, Pak Presiden nyebut RP, bangga ke EP? Jelas bangga itu. Ai ke tiang lagu ternyata sebut darn tiang si Pak Jokowi, luar biasa bahagia anta. Mbembelangan ta tokol pasti kita bercerita. Ento RP ke Pak Jokowi nyebut arn tiang dukun. Pen warung iya cerita ampe, pen bangket iya cerita ampe, pen kebon iya cerita ampe, padahal nama kita sekedar disebut oleh Pak Jokowi. Bagaimana kalau yang menyebut itu adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala? Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an." Wahai Ubay, Allah menyuruhku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Allah nyuruh aku maca Al-Qur'an timpa EP, macangang EP Al-Qur'an. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Asammani Allah, wahai Rasulullah, apakah ketika Allah menyuruhmu membaca Al-Quran kepadaku, Allah sebut tidak namaku? Sebut dah kearanku si Allah, wahai Muhammad, pebaca Al-Quran timpa Ubay, sebut dah kearanku. Apa kata Nabi SAW? Naam, Allah sebut namamu. Maka dalam hadis itu dikatakan, faja'ala Ubayyun yabki, maka langsung Ubay bin Ka'ab menangis, menangis bahagia. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ita nene manusia penuh kekurangan, penuh dosa, penuh kesalahan, lagu sebut darah tasi Allah. Ini kebanggaan luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan ini? Caranya adalah sebut Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut aku, kata Allah, zikir kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan menyebut kalian, menyebut nama kalian. Dan ini kebanggaan luar biasa. Jadi luwek gati keutamaan zikir, tetapi cukup yang satu ini menjadi alasan kita untuk sering membasahi lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, jadi segala puji bagi Allah, ahaqqu man dzukir, Tuhan yang paling berhak untuk disebut-sebut. Wa aula man syukir, Tuhan yang paling pantas untuk kita bersyukur kepadanya. Lamun tamele gen berterima kasih, maka i paling pantas timpa ta berterima kasih adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis, innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Ingin mengingatkan para sahabat supaya mereka tetap bersyukur kepada Allah. Tatkala Nabi alaihissalatu wassalam membagi-bagikan kepada para sahabat, beliau mengatakan, innama anal qasim, aku sekedar bertugas membagi-bagi, wallahu huwal mu'ti, tetapi yang memberikan kalian ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita lamun arak dengan nyadi kita, arak dengan menang kita berterima kasih hanya kepada orang itu saja, lupa kita timpa Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu sekedar jadi perantara. Yang memberikan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah aula man syukir, adalah Tuhan yang paling pantas kita berterima kasih kepadanya, paling pantas kita bersyukur kepadanya. Karena dari dia semua nikmat itu datang. Dan nikmat yang Allah berikan, sebagaimana yang kita pahami, jumlahnya sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lamun tamile ngitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Bahkan pernah kita sampaikan, jangankan selapu jenis nikmat Allah, sai jenis nikmat Allah pun tidak mampu kita hitung. Satu jenis saja nikmat Allah tidak mampu kita hitung. Contoh misalkan air nenek, nikmat air kene kan kita tahu ngitung wah pira gelas ngenam ta lekan ta mulai tahu ngenam sampai nengka ngara kita bau ngengat ya. Padahal ini masih satu jenis nikmat, yaitu air. Belum lagi kita bicara nikmat-nikmat yang lain.
Contoh misalkan nikmat makanan nasi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk mengingat sudah berapa piring nasi yang dia makan semenjak dia bisa makan nasi sampai dengan hari ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya. Itu masih satu jenis nikmat. Belum lagi jenis-jenis nikmat yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersyukur, berterima kasih, maka yang paling pantas menjadi tempat kita bersyukur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dulu jemaah sekalian, apa yang bisa kita baca, mudah-mudahan yang Tiang sampaikan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tiang yang maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tak cukupang sampai di itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.